Diri sebuah bangsa adalah salah satu karakter terjadi apabila masyarakatnya memiliki pemahaman mengenai wawasan Nusantara sebagai sebuah konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia. Wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai sudut pandang bangsa, diartikan sebagai cara pandang terhadap diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai landasan utama untuk menyelenggarakan kehidupan secara nasional dan dalam konteks pergaulan dunia, atau dapat juga dijadikan landasan ketahanan nasional. Implementasi wawasan Nusantara dapat tercermin dari pola pikir, sikap, dan tindakan yang senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, kebangsaan, bernegara, dan konteks pergaulan dunia. Dalam konteks pergaulan internasional, wawasan Nusantara memiliki arti penting bagi individu warga negara dalam memposisikan diri sebagai bagian dari warga dunia. 1. Esensi dan urgensi pergaulan internasional bagi bangsa Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi segala macam kebutuhannya. Begitu juga dengan Indonesia. Sebagai sebuah bangsa dan negara tidak dapat hidup tanpa membangun kerjasama dengan bangsa-bangsa lainnya. Kebutuhan untuk membangun jalinan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain tidak lain adalah untuk memenuhi agenda pencapaian tujuan nasional. 2. Kebijakan politik luar negeri Indonesia. Setiap negara, termasuk Indonesia, dapat dipastikan memiliki kebijakan untuk membangun hubungan dengan negara-negara lain, atau sering dikenal dengan istilah politik luar negeri. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri menjelaskan politik luar negeri sebagai kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah internasional dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Kita dapat memperoleh pengertian yang luas mengenai politik luar negeri di Indonesia, di mana kebijakan, sikap, dan langkah yang diambil pemerintah dalam membangun hubungan dengan negara lain semata diorientasikan untuk pencapaian tujuan nasional. Kiranya hal ini pula yang dianut oleh negara-negara lain di dunia, bahwa kepentingan nasional atau national interest merupakan dasar untuk menentukan kebijakan luar negeri seperti apa yang akan dijalankan. 3. Dinamika histori dan relevansi kebijakan politik luar negeri Indonesia. Secara historis, kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dilatari oleh adanya pertarungan antara dua kekuatan besar dunia, yakni blok Barat yang dimotori Amerika Serikat dengan blok Timur yang dimotori oleh Soviet. Peristiwa tersebut merupakan perang ideologi yang kemudian dikenal dengan istilah Perang Dingin. Di tengah-tengah pertarungan dua ideologi besar tersebut terdapat kepentingan nasional Indonesia yang memaksa Indonesia mengambil langkah cepat dan tepat dalam membuat kebijakan. Bung Hatta dalam pidatonya pada tahun 1948 menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh mengubah pada salah satunya karena Indonesia memiliki garis perjuangan sendiri. Bung Hatta mewakili pemerintah menyerukan bahwa perjuangan bangsa Indonesia harus didasarkan atas adagium percaya kepada diri sendiri dan berjuang atas tenaga dan kesanggupan yang ada pada kita. Kemudian Bung Hatta menegaskan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan harus menjadi subjek yang berhak membentukkan sikap sendiri dan berhak memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya. Yang keempat, kiprah Indonesia dalam pergaulan internasional. Kiprah Indonesia dalam pergaulan internasional sudah tidak diragukan lagi. Berbagai kegiatan berskala internasional yang melibatkan berbagai negara di belahan dunia seringkali diikuti oleh Indonesia. Kehebatan diplomasi Indonesia di kancah internasional menjadikan Indonesia memperoleh kepercayaan untuk menduduki posisi strategis di kancah internasional. Salah satu bukti kehebatan Indonesia dalam diplomasi internasional adalah
ditetapkannya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Juni 2018 bersama Jerman, Afrika Selatan, Belgia, dan Republik Dinamika. Ini bukanlah kali pertama Indonesia menduduki posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sebelumnya, Indonesia pernah menduduki posisi yang sama pada periode 1973-1974, periode 1995-1996, dan periode 2007-2008. Posisi ini sangat strategis karena sebagai Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandat Piagam PBB. Selain itu, posisi tersebut juga dalam rangka mewujudkan salah satu misi kebangsaan Indonesia, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia resmi jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan atau DK, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Terpilihnya Indonesia disebut sebagai bentuk kepercayaan masyarakat internasional atas kemampuan diplomasi Indonesia. Peresmian keanggotaan Indonesia diselenggarakan dengan memancarkan bendera Indonesia. Markas PBB di New York, Rabu, bulan 2 tanggal 1. Indonesia akan menjalani peran sebagai anggota tidak tetap DK PBB selama 2 tahun, mulai 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Besarnya dukungan tersebut merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak diplomasi dan politik luar negeri Indonesia penting dalam menjaga perdamaian dunia, kata Wakil Tetap RI di PBB, Duta Besar Dian Triansyah Dijani, usai menancapkan bendera merah putih di markas besar PBB. Selain Indonesia, ada 4 negara anggota PBB lainnya yang juga melalui keanggotaan DK PBB di periode yang sama. Negara-negara tersebut adalah Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika, dan Jerman. Menjadi anggota tidak tetap DK PBB bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia pernah menduduki posisi ini pada periode 1973 sampai 1974, 1995 sampai 1996, dan 2007 sampai 2008. Pergaulan internasional diperlukan oleh Indonesia karena untuk mencapai tujuan nasional dan menjaga keberlangsungan eksistensi dengan tidak hanya dapat dipenuhi dalam satu ruang lingkup domestik saja, melainkan diperoleh melalui jalinan hubungan antar negara. Politik luar negeri merupakan kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Politik luar negeri bebas aktif merupakan kebijakan politik Indonesia dalam membangun hubungan dan kerjasama internasional tanpa terikat oleh kepentingan negara maupun dan diabdikan untuk kepentingan